Kurniawati dari kelas CKM 2. Saya dari kelompok 5. Kira-kira siapa aja sih kelompok 5 itu? Ya ikutin terus. Kalau aku, Lufiana yang paling imut. Aku Zawanura Alfia, si paling berkacamata. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya film Sexy Killers merupakan film dokumenter yang mengupas tentang dampak kebijakan energi, terutama pada dampak batubara terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Film ini merupakan bagian terakhir dari ekspedisi Indonesia Biru, menceritakan tentang perjalanan dua jurnalis, yaitu Dendi Dwi Laksono dan Ucok Supatra. Maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi dalam film ini tuh kayak memperlihatkan bahwasannya masyarakat di sekitar Rempang dan Batubara itu belum sadar akan adanya kekayaan milik dia sendiri gitu. Pada akhirnya, jadi kita bisa bilang oknum-oknum itu kayak mempergunakan itu ya tidak sesukanya sih, tapi kayak menghak. Jadi ini hak aku gitu. Nah, ini hak aku. Jadi mereka mengambil gitu. Ya apa prinsipnya ini kan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian secara tidak sadar pula kayak masyarakat itu kayak lingkungan sekitarnya bahkan nanti permukiman itu bisa terancam loh. Kenapa terancam? Ya karena otomatis yang namanya tambang batubara itu akan meluas, bukan batubara, semua tambang itu akan meluas gitu kan. Jadi nanti yang awalnya cuma di bukitnya rusak, nanti pindah ke perlahanan. Yang apa namanya? Yang petani-petaninya nggak bisa jadi petani lagi, nggak bisa tanam lagi. Karena apa? Karena dari iya kayak gitu, begitu. Nah kalau menurut teman-teman sendiri, kalau kita bisa dari lebih luas lagi tuh kayak gimana sih gitu tentang film ini gitu? Dari aku sendiri ya, itu tuh kayaknya emang kan kurangnya sadar dari masyarakat. Bisa saja karena permasalahannya dari ekonomi, karena mereka berpikir bisa saja nanti adanya pertambangan dibangun, di bawahnya adanya industri begitu kan pikirannya. Bisa saja mereka nanti berarti kami pekerja dong, jadi kita bisa diketahui, jadi ekonomi kita bisa stabil karena mereka berpikir seperti itu. Tapi mereka belum tentu berpikir bagaimana efek panjangnya gitu kan, kayak nanti gimana sih nanti kalau ini jadi tambang nanti apa juga tentang kesehatan kita, salurannya gitu. Dan itu dari pendapat saya sendiri. Kalau menurutku ya, itu masalah tuh kayak berasa ditikut gitu loh sama orangnya. Terus masyarakat itu kayak tidak sadar gitu loh dia Kalau menurutku memang benar dari mereka kekurangan ekonomi. Jadi memang kurangnya ekonomi membuat mereka itu berpikir yang penting aku dapat uang gitu. Habis itu dengan itu semua itu yang mereka yang oknum di atas mereka pintar, mereka menipu yang di bawah karena yang di bawah tidak mempunyai pendidikan. Jadi pas waktu yang di bawah itu tidak mempunyai pendidikan, jadi mereka kurangnya pendidikan itu membuat mereka berpikir berarti besok aku dapat uang nih dari sini. Padahal sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya kan memang semua tambangannya itu bakalan jadi merusak lingkungan, habis itu bakal mencemari udara. Ada banyak banget faktor kesehatan ataupun faktor-faktor internal ataupun eksternal yang memang bakalan merusak dirinya gitu, ataupun lingkungannya gitu. Menurutku sih itu. solusi daripada masalah ini tuh sebenarnya tujuannya adalah kita menyadarkan masyarakat di sana bahwa sadar loh lingkungan itu dirusak gitu loh, lingkungan itu dirusak sehingga kayak ayolah gitu. Dan dengan film ini, film Sexy Killers ini adalah salah satu cara. Jadi dari orang-orang mungkin seperti kita ini ya kan, itu memberitahu kepada masyarakat bahwa kamu itu dirugikan, ya kan? Itu
anak-anak di sana, ibu-ibu di sana. Karena menurut aku ilmu itu tidak hanya tentang yang faktual-faktual saja. Kan kita kan membahas tentang kesehatan, terus nanti kita bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sana, sehingga setidaknya dengan adanya kita itu orang-orang di sana sadar gitu loh. Oh ternyata pekerjaan di luar seperti ini tidak hanya menjadi petani saja. Walaupun petani pun kalau mereka pandai dalam mengelola, insya Allah gitu kan pasti menghasilkan banyak gitu ya. Tapi bagaimana mereka itu kayak menemukan metode-metode yang bisa membuat usaha mereka itu menjadi besar kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Terus apalagi sih menurut kalian kayak solusi yang bisa kayak menjurus banget, karena menurutku tuh sekarang mereka itu tumbuh pas tapi tajam terus ya kan. Nah kayak gimana tuh kita lihat. Masa egois gitu loh, tidak memikirkan bawah aja. Yang bawah pihak atas itu kayak membangun gitu bawah pihak. Bisa saja nih ya, bisa saja dikarenakan kebijakan juga dari pemerintah karena kurangnya perhatian juga dari atas. Terus habis itu kurangnya akses. Jadi kan karena kurangnya perhatian dari pemerintah nih, jadi untuk akses mereka mau kemana pun, mau bisa memenuhi kebutuhan mereka, kayak mereka tuh kesulitan. Nah, jadi kita bisa saja dari mahasiswa nih juga kita bisa mengikuti apa, mengusulkan lah, memberdayakan. Gimana sih agar kita bisa, ayolah ke atas, ke pemerintah, kamu tuh ada masyarakat kamu yang aslinya itu mereka mempunyai skill yang tinggi, tapi mereka adanya kekurangan akses. Kalau kita lihat dari film itu dari ke film ya, Seksi Heroes tuh bagus banget menurut aku. Kayak rating 100 buat Seksi Heroes. Betul. Film Alangkah Lucunya Negeri ini dirilis pada tahun 2010. Garapan Deddy Mizwar mengangkat tema masalah kependudukan dan pendidikan di Indonesia dengan sentuhan komedi satir. Film ini bercerita tentang Muluk, seorang sarjana pengangguran yang diterima bekerja oleh seorang bos pencopet, yaitu Jarot, untuk mengelola keuangan kelompok pencopet cilik. Muluk kemudian memiliki niat untuk mengubah profesi para pencopet cilik tersebut menjadi pedagang asongan yang lebih halal. Plot dan tema dari film ini yaitu menyoroti kehidupan anak jalanan di Jakarta dan menekankan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Muluk bersama dua rekannya, Samsul dan Pipit, berusaha mengajar para pencopet cilik tentang pendidikan, agama, dan budi pekerti. Namun, upaya mereka tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari para pencopet cilik dan orang tua Muluk dan Pipit yang tidak menyetujui pekerjaan mereka. Pesan moral dan kritik sosial dari film ini yaitu ketika kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia seperti pengangguran, pendidikan yang tidak merata, dan tindakan sewenang-wenang aparat negara. Melalui satir, film ini menyoroti ironi antara kehidupan anak jalanan yang miskin dan pejabat korup yang hidup mewah. Film ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan empati terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Kemudian, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi di film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah: yang pertama, masalah pengangguran. Yang utama dari masalah pengangguran yaitu pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian, solusi yang kedua adalah tentang masalah pendidikan, yaitu akses pendidikan yang merata.
pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu. Kemudian, kualitas pendidikan juga sangatlah penting. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Untuk solusi pada masalah kemiskinan, program bantuan sosial adalah solusi utama. Pemerintah dapat menyediakan program bantuan sosial yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ini adalah masalah yang sangat harus cepat-cepat diatasi, yaitu masalah korupsi. Yang pertama, penegakan hukum. Kali ini, hukum di Indonesia adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk mencegah korupsi. Dan yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jangan mengambil hak rakyat.